Pada zaman dahulu kala, di ujung selatan Semenanjung Melayu, berdirilah sebuah kerajaan yang megah bernama Kerajaan Patani. Rajanya bernama Payatunakma, seorang penguasa yang bijaksana namun masih menganut kepercayaan lama. Rakyatnya hidup damai, tetapi sang raja merasa hatinya kosong. Ia sering merenung di istana sambil memandang ke arah laut. Apa arti semua kekuasaan ini jika aku tidak tahu kebenarannya yang sesungguhnya? Suatu hari, datanglah rombongan pedagang dan ulama dari negeri Arab. Mereka membawa barang dagangan dan menyebarkan ajaran Islam. Salah seorang ulama, Syekh Ismail, mendapat kesempatan berbicara langsung dengan sang raja. Wahai Tuanku, Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah yang Maha Esa. Apakah ajaranmu itu dapat membawa kedamaian bagi rakyatku? Benar Tuanku, Islam mengajarkan keadilan, kejujuran, dan kasih sayang kepada bersesama. Seseorang pemimpin yang beriman akan dicintai rakyatnya dan diberkahi negerinya. Sang raja terdiam lama. Beberapa hari kemudian, ia memanggil para pembesar istana. Hari ini aku telah menemukan kebenarannya. Mulai saat ini aku memeluk agama Islam dan mengambil nama Sultan Ismail Shah. Daulah Tuanku, semoga Patani menjadi negeri yang dirahmati Tuhan. Sejak hari itu, cahaya Islam menyinari seluruh negeri. Masjid-masjid mulai dibangun dan rakyat hidup dalam kedamaian. Patani tumbuh menjadi pusat perdagangan besar yang dikunjungi oleh pedagang dari Arab, Cina, dan Eropa. Beberapa tahun kemudian, setelah Sultan Ismail Shah wafat, tahta kerajaan diwariskan kepada putrinya, Ratu Hijau, seorang ratu yang bijaksana dan penuh kasih. Rakyatku, aku akan memimpin negeri ini dengan keadilan seperti yang diajarkan ayahandaku. Daulat Tuanku, hidup Ratu Hijau! Hidup Ratu Hijau! Di masa pemerintahannya, Patani menjadi negeri yang aman dan sejahtera. Perdagangan berkembang pesat dan kebudayaan Melayu semakin maju. Ketika Ratu Hijau wafat, tahta diserahkan kepada adiknya, Ratu Biru. Ia dikenal tenang dan bijak dalam diplomasi. Saudaraku, aku ingin menjaga hubungan baik dengan negeri-negeri tetangga. Perdamaian adalah kunci kemakmuran. Tuanku bijak sekali, rakyat pasti akan senang. Ratu Biru pun memperkuat perdagangan laut dan menjalin persahabatan dengan negeri lain. Setelah Ratu Biru meninggal, tampuk pemerintahan berpindah kepada Ratu Ungu, ratu yang tegas dan berani. Ia dikenal karena keteguhannya melawan ancaman kerajaan Siam. Suatu hari, utusan Siam datang membawa surat dari Raja Siam. Ratu Patani, Raja Siam menuntut agar negeri Patani tunduk dan membayar upeti setiap tahun. Katamu tunduk, katakan kepada rajamu, Patani tidak akan pernah tunduk kepada siapapun selain Allah. Utusan itu pun pergi dengan wajah pucat. Beberapa bulan kemudian, pasukan Siam menyerang Patani. Ratu Ungu memimpin langsung pasukan di medan perang. Pertempuran berlangsung sengit. Ratu Ungu berjuang dengan gagah berani. Dan akhirnya, pasukan Siam berhasil dipukul mundur. Rakyat bersorak bahagia, memuji keberanian sang ratu. Namun, setelah beberapa tahun, Ratu Ungu wafat dan digantikan oleh adiknya, Ratu Kuning. Ia berusaha mempertahankan kejayaan Patani, tetapi keadaan mulai berubah. Perselisihan muncul di kalangan bangsawan dan kekuatan Siam semakin besar. Perang pun pecah kembali. Meskipun rakyat Patani berjuang dengan gagah, kekuatan musuh tak terbendung. Akhirnya, Patani jatuh ke tangan Siam. Di tengah reruntuhan istana, Ratu Kuning menatap langit dan berbisik. Wahai rakyatku, jangan pernah lupakan kejayaan kita. Suatu hari nanti, Patani akan bangkit kembali. Rakyat menundukkan kepala sambil meneteskan air mata.
Walau kerajaan telah jatuh, semangat dan berani rakyat Patani tidak pernah padam.